hatta idza lam yabqa aliman, ketika tidak tersisa sedikit pun satu orang alim, ittakhadhan nas ru'asa juhalan, mereka memilih pemimpin mereka dari kalangan orang bodoh yang tidak ngerti tentang ilmu agama. Fasu'ilu, sehingga ketika orang yang diulamakan oleh mereka ditanyai tentang ilmu, fa'aftau, mereka mengeluarkan fatwa, instruksi bighairi ilmin, tanpa didasari ilmu syariat. Fadhallu, jadinya semua umat Islam pada waktu itu tersesat, wa adhallu, dan menyesatkan orang lain. Baru nanti jelek-jeleknya orang akhir zaman di situ. Sampai ujung-ujungnya pintu tobat Allah tutup ketika matahari terbit dari arah barat. Nah, sudah tidak ada yang mengingatkan tentang ilmu lagi. Yang awalnya Islam semua jadi murtad semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Nurul Iman, Cahaya Imannya Hati, yang ditulis 50 hadis oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Hadis yang ke-36 yang masih belum kita baca. Semoga semua ilmu yang sudah kita bahas dan yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya berguna bagi kita sendiri, umumnya berguna kepada masyarakat yang hidup di sekitar kita, kerabat maupun sahabat kita, dan lebih umum lagi kepada seluruh umatnya Rasulullah SAW di seluruh dunia yang mengikuti pengajian ini. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih biniyati liridho ilahi ta'ala wa li syafa'ati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadrati jami'i abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa jami'i ahli kullin wa sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in al-misan ila yaumiddin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i hamalatil arsi wa jami'i ru'asail malaikatil arba'ah radhiyallahu anhum salatu wa salamuhu alaihi wa alim ajmain wa jami'i matil arbatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada was solihin wa sadati sufi wa muqallidin fiddin wa jami'il fuqaha wal muhadithin jami' awliya'il kauni ajmain wa jami'il mu'allif hadal kitab wa jami'il ulama wa syuhada al madhkur asma'an fi hadal kitab wa jami'i masyaikhina wa jami'i talamidatina wa jami'i ashabina
jami'i walidaina, nama kedua orang tua hamba-hambanya sebut. Jami'i abaina wa ummatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa ra'iyatina wa istiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afu anhum syai'ul lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di pertemuan sebelumnya kita membahas hadis riwayat sahabat Abi Musa al-Asy'ari yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha ta'ala la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah mengimla, mendikte orang yang berbuat dolim, yang berbuat anarkis, yang menganiaya dirinya sendiri, berani melanggar perintah Allah dan menjauhi larangannya, berani menerjang larangannya. Ketika Allah sudah menyergap dia yang zalim itu, maka Allah tidak akan melepasnya. Maksudnya apa? Ketika dia dianggap sebagai orang zalim lalu Allah sergap, maka secara tidak langsung dia mendapatkan ukubah, siksaan dari Allah. Allah itu mengazab kaum ketika kaum itu banyak yang bermaksiat kepada Allah. Di antara perbuatan zalim kemarin diceritakan hadis riwayat sahabat Mughirah, ukukul ummahat, durhaka kepada ibu, kepada orang tua, wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup, waman anwahat, melarang orang lain beribadah atau merampas hak milik orang lain. Terus banyak desas-desus, mengikuti perdebatan, terjadi gunjingan, permusuhan, saling olok-mengolok, caci maki, dan banyak meminta-minta atau banyak komentar dan tidak nurut kepada gurunya. Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Orang-orang terdahulu itu, umat-umat terdahulu itu Allah binasakan, Allah hancurkan satu gara-gara mereka terlalu banyak komentar, banyak bertanya, dan banyak meminta-minta sesuatu. Ketika dikasih malah minta lagi, bertanya lagi. Contohnya kayak umatnya Nabi Isa dulu minta makanan surga turun beneran, makanan surga, masih penasaran, masih tidak percaya ini makanan surga benar apa bukan. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takuduna ala idan di awalina wa akhirina wa ayatan minka. Meminta sesuatu terlalu banyak kepada gurunya, kepada ulamanya, kepada nabinya, dan sering melanggar, tidak nurut nasihat gurunya. Waqtilafhum ala anbiya'im, tidak nurut nasihat nabinya. Itu Allah hancurkan. Ini termasuk perbuatan zalim. Wa itu atal mal, menghambur-hamburkan harta benda yang tidak ada manfaatnya, kayak nanggap orkes, kayak dibuat judi, kok dihambur-hamburkan tidak ada manfaatnya, membuang-buang harta benda. Ketika Allah sudah menghukum kaum itu, maka semuanya kena. Sebagaimana di surat Hud Allah berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Ketika Allah mengazab kaum, maka tidak peduli di situ ada orang soleh, orang ahli ibadah maupun tidak. Idza nazalal bala amma soleh wa toleh. Ketika bala itu turun kayak gempa bumi atau tanah longsor atau tsunami atau gunung meletus, meskipun di situ ada orang ahli ibadah tetap kena, karena azab Allah, bala Allah itu kalau turun tidak pandang bulu, siapapun kena, yang ahli ibadah maupun ahli maksiat kena. Yang jelas
Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Nampaknya kerusakan di bumi maupun di darat itu gara-gara tangannya manusianya sendiri, biar dia merasakan pedihnya adab tersebut. Allah tidak akan mengadab sebuah kaum kalau di antara kaum itu ada Rasulullah yang hadir di situ. Maka di situ dianjurkan kita sering baca sholawat kepada Nabi. Barangkali Nabi hadir terus ketepatan ngirim bala nak jadi. Atau Allah tidak jadi mengadab kaum ketika kaum itu sedang istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka ketika ada gempa bumi jangan teriak-teriak yang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Baca istighfar, diajak bareng-bareng temannya. Ayo kita minta maaf kepada Allah. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati aliyah wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya minhum wal amwat. Kalau kita setiap hari tolak-tolak ke kanan kiri kita, tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita, kira-kira banyaknya orang yang ahli ibadah apa tidak? Satu kampung ini banyaknya yang sholat fardu apa tidak? Ketika satu kampung, apalagi satu kota, tidak ada yang nyembah Allah sama sekali. Kalau sudah balak turun tidak pandang bulu, siapapun kena. Makanya Imam Ghazali menganjurkan bagi seseorang yang Allah takdir hidup di komunitas kaum yang di situ banyak perbuatan zalim merajalela, maka dianjurkan keluar dari kampungnya. Disuruh memperbanyak doa kalau di Ihya itu, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha. Ya Allah, keluarkan saya dari kampung saya ini yang rata-rata mayoritas orang kampungnya zalim kepada jenengan, ahli maksiat semua. Kalau di persen ya, yang ahli ibadah 10%, yang ahli maksiat 90%. Ini siap sering kena azab itu. Meskipun ada orang yang ahli sholat di situ. Kalau sudah Allah mentakdir meletus ya, gunung di Bali meletus misalnya, meskipun di situ ada orang yang sholat, tetap kena. Karena apa? Lebih banyak yang tidak ibadah kepada Allah daripada yang ibadah. Makanya untung sekali ketika kita menoleh ke sekitar kita, 90% semuanya sholat, 90% semuanya sholat Jumat, 90% semuanya ahli puasa Ramadan. Segelintir orang yang tidak puasa itu masih mending. Balak tidak jadi turun gara-gara di situ mayoritas orang solehnya. Untung kita bersyukur hidup di sebuah kota yang banyak orang ahli ibadahnya daripada yang ahli maksiatnya. Kalau memang di kampung kita banyaknya ahli maksiat, ya kita banyak doa itu supaya segera Allah pindahkan dari tempat itu. Makanya dulu ketika Allah mau mengadab kaumnya Nabi Lut suruh keluar dulu sebelum datang waktu subuh bersama anaknya, istrinya nak mau ikut. Kaumnya Nabi Soleh dikirimi angin topan sampai dari saking kencengnya angin itu bisa mencabut batang kepala dari lehernya. Arsalna alaihim rihang sorsorong fi yaumin nahsim mustamir. Itu contoh. Korun ditenggelamkan bersama harta bendanya. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bersama kaumnya. Karena apa? Yang beriman kepada Allah minoritas. Hanya golongan Nabi Musa, Nabi Harun dan pengikutnya. Hanya kisaran belasan orang. Yang lain dolim semua kepada Allah. Akhirnya azab turun. Makanya di Al-Quran, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Ketika bala Allah turun, maka tidak pandang bulu, semuanya kena merata kepada orang yang soleh maupun orang yang toleh, orang yang ahli maksiat, kayak gitu. Dalam doanya juga kayak gitu. Dulu ceritanya Nabi Nuh
banjir tufan seluruh dunia ini, seluruh belahan bumi ini mau Allah azab dengan azab banjir. Akhirnya Nabi Nuh diberi ilham, akhirnya buat perahu yang terbuat dari kayu jati. Kaum yang ingin selamat suruh naik perahu. Kemudian ketika azab mau selesai, Nabi Nuh ini banyak doa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang penuh dengan limpahan barokahmu, karena Engkau adalah Tuhan yang paling baik menempatkan seseorang di mana saja. Akhirnya tempat yang Allah pilih adalah Bukit Judi, maksudnya di wilayah pegunungan Turki sana. Dulu mendarat di sana perahunya Nabi Nuh. Fastawa alal judi al-ayah. Itu ketika banyak orang zalim ya siap ada azab. Misal Indonesia ini banyak orang yang zalim sudah. Di sini banyak pertumpahan darah, perang saudara. Ini siap azab turun. Kayak dulu terjadi perang antara kerajaan Jipang Panolan Arya Penangsang dan kerajaan Kesultanan Pajang Joko Tingkir Sultan Adiwijaya. Azab turun, penjajah Belanda datang menggantikan Portugis gara-gara banyak kemungkaran perbuatan zalim di bumi. Seperti itu. Makanya ajaran yang paling benar adalah ajaran Al-Quran. Ketika ada orang yang sesama berimannya bercekcok, ya tugas kita islah, mendamaikan, merukunkan, bukan malah jadi provokator. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum la tabaghadu wa la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim, al muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Orang Islam kepada orang Islam lain itu haram darahnya dibunuh, harta bendanya dicuri, dirampok, dirampas, dicopet, dan harga dirinya diinjak-injak, dipermalukan. Orang Islam kepada orang Islam yang lain ada 3 keharaman: darah, harta, harga diri. Sekarang kan mulai ribut ya, banyak orang yang berantem yang tidak ada faedahnya, cekcok. Itu termasuk harga diri, saling menginjak, saling mengolok-olok, saling mengejek. Tugas kita bukan berpihak kepada salah satunya, tugas kita merukunkan kedua-duanya. Bahkan al-kadhib li islahi dzatil bain itu diperbolehkan, bohong untuk merukunkan dua teman yang berantem itu boleh hukumnya. Malahan kalau sampai kejujuran itu dapat membunuh seseorang, maka bohongnya wajib. Contohnya Mas Nanang ini mau dibunuh sama Mas Ahmad, si kecil cabai rawit ini ya. Mas Nanang ini, nanti kalau saya didatangi Ahmad, bilang saya tidak ada di sini lah kan. Saya mau sembunyi di dalam rumah jangan. Ahmad ini datang, ada Mas Nanang di sini. Tidak ada di sini. Memang kenapa? Mau saya bunuh ya. Tidak ada orangnya di sini ya. Oh, ya udah gitu. Saya wajib bohong ini. Karena kalau saya jujur maka Mas Nanang dibunuh. Saya bilang tidak ada di sini. Kalau di kamar ada kan ya. Bohong apa enggak itu? Jadi bohong li islahi dzatil bain itu wajib pakai badik tauriyah, sindiran. Enggak asli bohong. Kan saya bilang kepada ini kan, enggak ada di sini. Kalau di kamar ya ada dalam hati. Itu namanya batik tauriyah. Makanya kayak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhalanya Raja Namrud, itu kan pakai batik tauriyah. Yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil ini, berhala yang paling besar ini. Ya ini nunjuknya ke dirinya sendiri aslinya. Tapi Raja Namrud tidak paham. Coba tanyakan. Kalau memang dia bisa ngomong. Ini sambil nunjuk, ini namanya batik tauriyah. Bukan membohongi sebenarnya kan. Aslinya bilang jujur, Pak, tapi pakai bahasa isyarat, sindiran.
Seperti itu contohnya batik tauria, banyak contohnya. Bagaimana keterangan di kitab Fathul Mu'in. Jadi kesimpulannya tadi, ketika di kampung kita itu penuh dengan perbuatan zalim, kita sunat segera pindah dari kampung itu, minta dipindahkan oleh Allah dengan caranya Allah. Kalau di situ sudah banyak orang ahli maksiat dan tidak bisa kita nasihati. Dan kedua doanya, minta semisal pindah, minta diberi tempat yang barokah, biar tidak salah milih tempat lagi. Sebagaimana doanya Nabi Nuh, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini bedanya di kampung merajalela bala dengan di kampung merajalela perbuatan zalim dengan di kampung merajalela penyakit atau wabah virus kayak taun. Ketika di kampung kita ada penyakit yang mewabah, semuanya, hampir semuanya kena, cuma kamu saja yang sehat, waras, seger, selamat, maka kita haram keluar dari kampung kita. Karena apa? Kalau yang sakit kita tinggalkan, terus siapa yang ngantarkan? Periksa ke dokter. Siapa yang ngobati mereka? Di situ bedanya. Ketika di kampung kita 90% sakit, kita sendiri dan segelintir orang yang lain yang sembuh sehat, maka yang sehat ini haram keluar dari kampungnya. Karena apa? Kalau yang sehat keluar lari, tahu ketularan penyakit, terus siapa yang ngobati yang sakit? Berarti membiarkan makhluk Allah tergapar, hancur, binasa. Tuh. Tapi ketika di kampung kita banyak perbuatan zalim, banyak kemaksiatan, maka kita sunat keluar, pergi kalau memang tidak memungkinkan untuk mengarahkan mereka ke jalan hidayah Allah. Karena apa? Takut kita terkontaminasi. Gara-gara mereka balak turun, kamu juga kena. Kalau sudah balak turun, Allah tidak pandang bulu, meskipun di situ ada orang soleh, seperti kayak tsunami di Aceh. Tidak semuanya orang jelek yang kena tsunami itu, ada orang solehnya juga. Kita akhadal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Itu pengertiannya pengajian sebelumnya. Sekarang kita bahas bab lain, hadis riwayat Ibnu Amr. Mari kita baca bersama-sama. Biar yang ngantuk nak ngantuk. Kalau hanya mendengarkan ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Amrin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'asa'a juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini kedua bapak sama anak menjadi perawi hadis. Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hamba-hambanya secara totalitas. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi sejatinya Allah mencabut ilmu dengan cara mencabut ulamanya. Ketika Allah menghendaki ilmu itu tiada di muka bumi, maka Allah bikin meninggal dunia orang-orang yang ngerti tentang ilmu.
wafat kiainya, ulamanya, orang-orang yang Allah ngertikan ilmu agama, Allah bikin meninggal dunia, entah wafat di medan pertempuran, dibunuh oleh Dajjal, dibunuh tentara Yahudi, atau dibunuh Ya'juj Ma'juj, kayak gitu. Besok akhir zaman kayak gitu. Semua agama sesudah Nabi Isa Al-Masih ini turun ke bumi dan sudah melangsungkan visi misinya untuk membunuh Dajjal dan membantai semua tentara Yahudi, maka fatakunu millatan wahidah, semua agama satu, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Baru aman sejenak sebentar menunggu kedatangan Ya'juj Ma'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj Allah tewaskan semua ketika umat Islam sembunyi di Gunung Tursina, dikirim oleh Imam Mahdi sama Nabi Isa alaihissalam. Maka dunia aman, sejahtera. Imam Mahdi baru mendirikan khilafah Islamiyah, jadi raja yang menguasai seluruh dunia. Semua belahan dunia tekuk lutut di tangan Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi, Nabi Isa dan bersama ulama-ulama lain yang ngerti tentang ilmu agama Allah masih hidup, masih aman, baru Allah akan mencabut satu persatu orang yang ngerti tentang ilmu, sampai tidak ada satupun umat Islam pada waktu itu yang ngerti tentang ilmu agama yang sebenarnya, yang pantas ditanyai ilmu. Hatta idalam ya beko aliman, ketika tidak tersisa sedikit pun satu orang alim, ittakhodan nasru asa juhalan, mereka memilih pemimpin mereka dari kalangan orang bodoh yang tidak ngerti tentang ilmu agama. Fasu'ilu, sehingga ketika orang yang diulamakan oleh mereka ditanyai tentang ilmu, fa'aftau, mereka mengeluarkan fatwa, instruksi bighairi ilmin, tanpa didasari ilmu syariat. Fadhallu, jadinya semua umat Islam pada waktu itu tersesat, wa adhallu, dan menyesatkan orang lain. Baru nanti jelek-jeleknya orang akhir zaman di situ. Sampai ujung-ujungnya pintu tobat Allah tutup ketika matahari terbit dari arah barat. Nah, sudah tidak ada yang mengingatkan tentang ilmu lagi. Yang awalnya Islam semua jadi murtad semua. Nah, baru angin lesus datang, langsung yang mematikan semua orang. Itu dari tanda-tanda akhir zaman itu urut tertib. Makanya dengan wafatnya orang yang berilmu itu, aslinya aset kita mulai berkurang. Ulama yang betul-betul ngerti itu sudah sepuh-sepuh ya. Ngangkat kitab aja tidak kuat ya. Makanya dulu di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyinggung tentang ini. Juz 1 halaman 14. Imam Ghazali menulis sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari hadis riwayat sahabat Hizam bin Hakim dari pamannya, ada yang bilang dari ayahnya, yaitu yang disebutkan oleh Imam Waliuddin Al-Iraqi. Bunyi hadisnya gini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum asbahtum fi zamanin kasirin fuqaha'u qalilin qurra'u wa khutaba'u qalilin sa'ilu kathirin mu'tu. Nabi pernah bilang kepada sahabatnya yang hadir di sekitar beliau. Nabi ngomong gini, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya kalian semua, kalian hidup di zaman yang banyak orang ngerti tentang ilmu agama, sedikit pengajarnya, sedikit penceramahnya, sedikit pengemisnya, dan banyak ahli sodakohnya, banyak yang ahli tangan di atas daripada tangan di bawah. Ini zaman sekarang, zaman kalian yang sekarang ini seperti itu. Jadi al-amal fi khairun minal ilmi, lebih penting beribadah. Kalau zaman sekarang lebih penting memperbanyak ibadah daripada ngaji ilmu. Karena apa? Sahabat Nabi alim semua.
nggak ngaji wis pintar semua. Setiap hari langsung yang membimbing Rasulullah. Artinya Nabi bilang gitu, wahai sahabatku, kalian sekarang hidup di zaman mayoritas orang ngerti tentang ilmu agama Allah. Jarang ada pengajarnya, jarang ada penceramahnya, jarang ada pengemisnya, banyak ahli sodakohnya. Jadi beribadah di zaman sekarang ini lebih penting daripada ngaji. Tapi besok suatu saat nanti wasayati alanna zamanun qalilun fuqaha'uh kathirun khutaba'uh qalilun mu'tuh kathirun sa'iluh. Sebaliknya zaman yang sekarang, besok umatku akan menghadapi sebuah zaman, menjumpai sebuah zaman yang di situ jarang ada orang yang ngerti tentang ilmu agamaku yang sebenarnya, tapi banyak penceramahnya. Yang ahli pidato banyak, tapi yang Allah ngertikan dengan ilmu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sedikit. Ini buktinya ini, jarang ada orang yang ahli bisa baca kitab. Tapi meskipun tidak tahu baca kitab, ahli pidato, karena belajarnya lewat YouTube, lewat Google, lewat buku. Ini sudah sampai zaman sekarang. Nabi menyampaikan kayak itu 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, sudah disinggung sama Kanjeng Nabi, sudah diramalkan dengan firasahnya. Besok umatku akan menjumpai sebuah zaman, di situ jarang ada orang yang Allah ngertikan ilmu agama, tapi banyak yang ahli pidato, yang ahli ceramahnya. Jarang ada yang ahli sodako, banyak ahli meminta-mintanya, pengemisnya banyak. Di mana-mana pasti ada pengemis ya. Yang ahli sodako sedikit, ada pengemis pun dibentak. Termasuk pengemis ya, pengamen, pengemis aslinya. Tapi ya masih diperhalus dengan ada gitarnya, ada gendangnya. Masuk. Jadi kalau hidup di zaman sekarang ini, katanya Rasulullah SAW, al ilmu fi khairun minal amal. Lebih penting ngaji, memperbanyak ngaji ilmu daripada beribadah. Kamu ibadah kepada Allah tapi tidak diilmoni, ya percuma. Ibadah kamu salah jalan, salah haluan. Nah, itu. Mudah-mudahan meskipun sedikit bermanfaat ya. Kita teruskan di pertemuan besok ya. Ini mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita, seluruh kerabat dan sahabat kita, seluruh keluarga, anak istri kita, seluruh tetangga kita, dan seluruh umatnya Rasulullah SAW dijaga oleh Allah, diselamatkan dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal dan seluruh antek-anteknya dari para tentara iblis dan setan, dan seluruh umatnya Rasulullah SAW, khususnya kerabat dan sahabat kita. Allah jaga, Allah beri ilmu yang bermanfaat dan barokah, Allah beri hatinya kehusuan, Allah kabulkan semua doanya, Allah terima semua amal ibadahnya, dijadikan hamba Allah yang soleh, takwa, iman, zahir batinnya, selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, menjadi hamba dan umatnya Rasulullah SAW yang selalu membahagiakan hati Rasulullah SAW, yang membanggakan hati kedua orang tua dan seluruh leluhurnya, yang membanggakan dan membahagiakan hati guru-gurunya dan sahabat-sahabatnya serta kerabatnya, menjadi manusia yang khairun nas anfa'um linnas, bermanfaat untuk orang lain. Ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i ulama wal awliya al-madhkur asma'um fi hadal kitab wa jamil ulama wa syuhada wal awliya fi Indonesia wa bil akhas jami' awliya tis'ah bi Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qadir ya Sami ya Basir, amin.
bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bifadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.